hati ketika menggunakan obat ini karena efek sampingnya yang ada. Oke. Steroid sendiri sebetulnya merupakan hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita, yaitu hormon kortisol. Tubuh kita menghasilkan hormon ini dan ini peranannya sangat penting untuk fungsi normal tubuh kita. Oke. Dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ada di mana? Dekat ginjal. Maka sering disebut kelenjar ginjal. Ya. Oke. Sudah. Oke. Kelenjar adrenal terdiri dari bagian medula dan bagian korteks. Kemarin ketika kita mendapat kuliah obat adrenergik dengan berbagai macam agonis endokrin, ligan endokrin seperti epinefrin, norepinefrin, itu dihasilkan oleh bagian medula. Medula itu bagian dalamnya, ya. Medula dari adrenal itu menghasilkan epinefrin, 80% epinefrin, 20% norepinefrin. Kemudian kita melihat sekarang korteksnya. Bagian korteksnya terdiri dari 3 bagian yang akan kita lihat. Glomerulosa menghasilkan mineralokortikoid, fasciculata menghasilkan glukokortikoid. Ini dua-duanya steroid. Reticularis menghasilkan hormon androgen. Kita lihat di sini gambarnya. Jadi kelenjar adrenal, bagian medulanya itu ada di tengah-tengah. Itu yang menghasilkan epinefrin. Kemudian bagian luar dari medula namanya korteks. Korteksnya bagian paling luar, glomerulosa, menghasilkan mineralokortikoid. Nah, mineralokortikoid itu nama kelompok obat. Kalau yang endogen dihasilkan oleh tubuh kita itu namanya aldosteron. Jadi tubuh kita mempunyai mineralokortikoid yang namanya aldosteron. Kemudian bagian fasciculata itu menghasilkan kortisol, itu yang dinamakan glukokortikoid tadi. Jadi sebetulnya secara garis besar obat-obat steroid kita bagi dalam 2 kelompok, glukokortikoid dan mineralokortikoid. Glukokortikoid yang endogen namanya kortisol. Mineralokortikoid yang endogen namanya aldosteron. Oke. Nah, kemudian masih ada lagi yang paling dekat dengan medula itu reticularis, itu menghasilkan hormon androgen. Oke. Bagaimana steroid disintesis? Kita bilang bagaimana kortisol disintesis. Karena yang dalam tubuh kita kan kortisol, ya. Hipotalamus itu menghasilkan kortikotropin releasing hormone. Hipotalamus itu di bagian susunan saraf pusat, jauh kan? Ya, susunan saraf pusat kan di atas, sedangkan medula adrenal, korteks adrenal itu adanya di dekat ginjal, jauh kan posisinya. Ya, ini di susunan saraf pusat menghasilkan kortikotropin releasing hormone. Hormon ini akan menstimulasi hipofisis anterior atau kelenjar pituitary. Hipofisis anterior akan setelah mendapat stimulasi dari kortikotropin releasing hormone akan menghasilkan adrenokortikotropin. Adrenokortikotropin hormone yang nantinya akan menstimulasi kelenjar adrenal. Nah, bayangkan dari kemarin kita cerita mengenai ada hormon, ada neurotransmitter, bedanya apa? Kalau hormon
tidak bekerja dari produsennya akan mensekresikan hormon masuk ke pembuluh darah, maka efeknya bisa jauh tempat kerjanya. Sedangkan kalau neurotransmitter itu dekat, efeknya dekat sekali dengan reseptor-reseptor yang akan dipengaruhi. Ya, nah di sini kita melihat bahwa stimulasi kelenjar adrenal akan menghasilkan sekresi kortikosteroid, dalam hal ini adalah kortisol. Ya, itu gambarnya. Hipotalamus menghasilkan kortikotropin regressive hormon, akan mempengaruhi anterior pituitary atau hipofisis anterior, menghasilkan adrenokortikotropin hormon. Ya. Nah, dari situ berjalan jauh melalui pembuluh darah sampai ke korteks adrenal. Ya, di korteks adrenal, di zona glomerulosa akan menghasilkan aldosteron, di zona fasciculata akan menghasilkan kortisol. Nah, hormon-hormon yang dihasilkan ini akan, dalam hal ini adalah steroid, ya, si glucocorticoid, itu akan memberikan negatif feedback ke pituitary anterior dan hipotalamus. Ya, akan memberikan negatif feedback supaya sekresi ACTH dan CRH-nya turun. Jadi kalau di luar sudah banyak kortisol, maka dia akan memberikan negatif feedback sehingga sekresi ACTH dan CRH-nya akan berkurang. Dengan demikian, kadar kortisol di dalam darah akan tetap terjaga, tidak lumpuh terus rusak. Ya. Kortisol mengatur metabolisme normal dari tubuh kita, itu penting sekali, dan juga daya tahan terhadap stres. Penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang tahan terhadap berbagai macam stres, baik stres fisik maupun stres mental, itu kadar kortisolnya cukup. Kebalikannya, kalau orang sudah depresi itu biasanya kortisolnya rendah. Jadi kortisol itu penting buat tubuh kita untuk menghadapi tekanan-tekanan dari luar. Ya, mineral kortikoid dalam hal ini aldosteron akan mengatur metabolisme air dan garam, dan sekresinya diatur oleh sisi dari angiotensin. Tapi dokter siapa ada apa? Angiotensi. Sudah kenal dengan andesartan, losartan, valsartan, itu termasuk kelompok angiotensin reseptor blocker. Ya, angiotensin 2 sebetulnya, ya, angiotensin 2 reseptor blocker, di mana angiotensin 2 bersifat vasokonstriksi, kalau diblok maka vasokonstriksinya hilang. Nah, itu semua diatur oleh sistem klinis angiotensin. Ini yang berkaitan erat dengan pengaturan mineral di dalam tubuh kita. Ya. Mekanisme kerja, kita melihat bahwa kalau kalian masih ingat lagi pada kuliah farmako identik bakteri, ada protein di dalam plasma. Ada yang masih ingat protein di dalam plasma ada apa saja? Protein plasma siap loh, bisa belum tahu protein plasma apa saja? Albumin, alfa glukoprotein, dan globulin. Kalau albumin untuk mengikat zat-zat yang obat yang yang sifatnya asam lemah, basa lemah oleh alfa glukoprotein, dan steroid ini yang diikat oleh globulin. Kalian melihat di sini CBG, kortikosteroid, binding globulin. Ya, ini adalah protein di dalam plasma yang mengikat obat-obat steroid
steroidnya bebas masuk ke dalam sel. Steroid yang bebas masuk ke dalam sel, di dalam akan ditangkap oleh reseptornya. Akan ditangkap oleh reseptornya, kemudian membentuk dimer, dua reseptor bergabung, kemudian masuk ke dalam inti sel, nanti akan mempengaruhi transkripsi gen. Kalau sudah ada transkripsi gen, berarti nanti akan ada sintesis protein. Kira-kira di dalam sel tubuh kita yang mensintesis protein itu siapa? Organ apa? Masih ingat nggak? Yang mensintesis protein itu organ apa? Yo, lupa. Oke, ini keterangan gambarnya. Kortikosteroid di dalam plasma diinfeksi oleh kortikosteroid binding globulin. Oke. Kemudian kortikosteroid bebas akan masuk ke dalam sel, berikatan dengan reseptor di dalam sitoplasma, kemudian membentuk dimer, kemudian masuk ke dalam nukleus. Di dalam nukleus berikatan dengan gene respon elemen, mengatur gen, menimbulkan efek biologis. Inilah reseptor yang kita cerita reseptor steroid ini. Ini reseptor yang reseptor steroid ini. Ini ya, dua reseptor membentuk dimer bergabung. Inilah reseptor tipe 1 ketika kita ada di dalam kuliah farmakodinamik. Reseptornya tidak pada membran sel, tapi di dalam sel. Berarti obat atau ligand yang bisa berikatan dengan reseptor tipe 1 harus larut dalam lemak supaya bisa menembus membran sel, bisa menembus membran nukleus, ya, masuk ke dalam gene respon elemen, nanti akan timbul transkripsi gen sehingga nantinya akan timbul respon seluler. Akhirnya timbul efek biologis. Masih ingat cerita steroid ini? Steroid macam-macam hormonnya ataupun ligand yang termasuk kelompok steroid itu macam-macam sekali, banyak sebetulnya yang sintetik yang kadang-kadang digunakan oleh atlet untuk doping. Ya tentu saja curang, kalau nggak ketangkap ya sudah syukur, kalau ketangkap ya. Oke, glukokortikoid sekarang. Efek metabolik, gluconeogenesis, gula darahnya meningkat. Jadi sebetulnya tidak begitu bagus untuk orang-orang diabetes. Ya. Glucogenesis, lipolisis menimbulkan penimbunan lemak di area tertentu seperti di wajah, di punggung, sehingga nanti kita kenal orang yang makan steroid itu mukanya bulat karena banyak penumpukan lemak, mukanya bulat, maka kita namakan moon face, seperti bulan purnama. Oke, di punggung ada punuk, kita bilang itu seperti punuk kerbau, babloham. Ya, katabolisme protein di otot, katabolisme di tulang menimbulkan osteoporosis dan pada anak-anak pertumbuhannya akan terhambat. Efek pada sel darah ada saja di situ. Nah, penurunan limfosit makrofag di plasma menurunkan kemampuan tubuh untuk mengatasi infeksi, tetapi berguna untuk terapi leukemia. Jadi obat steroid ini sebetulnya ya banyak manfaatnya, tapi sekali lagi banyak efek sampingnya. Sehingga sebagai seorang dokter gigi kita harus perlu mempertimbangkan mau efeknya atau perhatikan pula efek sampingnya, mana yang lebih bermanfaat. Ya, seni dalam menimbang suatu risiko, efek obatnya atau efek sampingnya. Kalau efek sampingnya terlalu banyak dibandingkan efek obatnya, ya tidak usah dipakai. Kapan steroid dipakai? Banyak gunanya sebetulnya, nanti kita lihat satu-satu. Misalnya ini di sini terapi leukemia, orang yang harus menerima cangkok organ, entah itu cangkok ginjal, entah itu cangkok besar, entah itu cangkok sum tulang, ada terapi leukemia misalnya, ya.
Efek antiinflamasi ini tidak mengandung sintesa elemen. Efek antiinflamasinya lebih segera kelihatan, ya, dan imunosupresif, menghambat fosfolipase A2, menghambat pelepasan asam arakidonat, menghambat sintesis COX-2, sintesis prostaglandinnya menjadi berkurang, degranulasi sel mas, pelepasan histamina berkurang. Ini degranulasi sel mas ini tentu saja bermanfaat untuk orang-orang alergi. Lihat di sini mekanisme kerjanya. Membran lipid yang mengalami kerusakan akan dicerna oleh fosfolipase A2 sehingga akan menghasilkan fosfolipase A2 sekali lagi sebagai efektor primernya menghasilkan second messengernya adalah asam arakidonat. Asam arakidonat akan dimetabolisme dari dua jalur. Jalur enzim lipooksigenase yang kemarin sudah kita pelajari tapi tidak begitu detail, yang nantinya pada akhirnya akan menghasilkan leukotriene. Lihatlah bahwa di sini obatnya masih sangat sedikit dan aneh-aneh namanya, tidak lazim ya, karena memang juga kita tidak terlalu banyak menggunakan obat-obat untuk penghambat lipooksigenase dan penghambat leukotriene, ya. Sedangkan jalur siklooksingenase kita tahu akan menghasilkan prostaglandin, prostaglandin, tromboxan. Kalau kemarin kita sudah belajar antiinflamasi non-steroid, penghambatannya pada enzim siklooksingenase. Sedangkan obat-obat steroid itu menghambat pada lebih atas lagi, lebih ke hulu lagi, yaitu fosfolipase A2 yang akan mengubah fosfolipid menjadi asam arakidonat. Itu juga dihambat oleh steroid. Bahkan steroid juga menghambat sintesis COX-2, sehingga dengan demikian pada hasil akhirnya tentu saja khasiat antiinflamasi steroid jauh lebih kuat daripada antiinflamasi non steroid. Dari sini kita sudah tahu bahwa steroid itu khasiat antiinflamasinya bagus. Cuma kenapa kok kalau ada kasus kedokteran di kedokteran gigi, inflamasi di rongga mulut, kenapa kok pakainya non steroid? Yaitu efek samping, ya. Nanti kita kenal efek sampingnya. Oke. Efek lainnya merangsang sekresi asam lambung, sehingga bisa menimbulkan pemicu ulcus pepticum. Steroid kortisol juga punya efek salt retaining effect seperti mineralocorticoid. Juga punya khasiat itu, tapi tidak sebesar mineralocorticoid. Efek pada LSD bisa menimbulkan perubahan tingkah laku, kemudian efek sampingnya osteoporosis, perlu penambahan suplemen kalsium dan vitamin D. Hiperglikemia karena tadi meningkatkan gluconeogenesis, ya. Jadi untuk pasien FDM hati-hati, kalau bisa jangan dikasih. Cushing like syndrome, redistribusi lemak, itu tadi sudah kita singgung. Apa yang dinamakan moon phase, apa yang dinamakan bubble hump. Bisa tumbuh rambut, iya. Buat orang-orang yang frustrasi karena rambutnya menipis, tentu saja bisa menggunakan. Tapi sekali lagi, apa ya gara-gara mau menumbuhkan rambut terus jadi menggunakan steroid, karena efek sampingnya kan banyak, ya kan? Acne, insomnia, ulcus pepticum tadi sudah, karena meningkatkan sekresi asam lambung. Miopati, massa ototnya berkurang, gangguan cairan elektrolit, hipertensi, hipokalemia, mudah terjadi infeksi karena daya tahan tubuh berkurang, psikosis, katarak. Lihat itu yang namanya bubble hump yang mirip seperti bubble hump yang dipukul, yang bumpes, ya, bumpes, perutnya gendut karena terjadi penumbukan lemak di situ.
pengobatan luka dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat efek sampingnya banyak sekali. Pemberian kortikosteroid jangka panjang, loh katanya banyak efek samping. Ya, tapi kan orang-orang tertentu yang nggak ada obatnya untuk penyakit-penyakit tertentu terpaksa dikasih steroid jangka panjang. Saya cuma nggak bisa kasih contoh orang yang habis cangkok organ, bukan cuma habis cangkok organ, sepanjang waktu setelah dia di menerima cangkok organ atau ginjal itu tetap makan steroid terus. Maksud saya sudah lebih dari 5 tahun terima cangkok ginjal masih minum steroid. Jadi kita sudah bisa lihat mukanya bulat gitu ya, perutnya buncit ya, kira-kira gambarnya seperti itu. Tapi apa boleh buat untuk menekan penolakan dari tubuhnya, imunosupresan. Seingat saya, kamu pernah terima kuliah dokter yaitu dari modul sebelum semester keempat, semester ketiga, masih ingat ya? Dokter Yeni dari FK, Ibu Dekan, obat-obat imunosupresan, ya. Nah, salah satunya ini yang dipakai, ya. Oke. Kalau kemudian pemberian kortikosteroid jangka panjang, apalagi ya? Itu nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome itu penyakit pada ginjal, itu juga obatnya steroid. Pemberian steroid jangka panjang akan menekan HPA aksis. Apa itu HPA aksis? HPA singkatan dari hipofisis, hipotalamus, pituitary, adrenal aksis. Jadi itu kan tadi dari awal, dari hipotalamus menghasilkan CRH, menstimulasi P-nya pituitary. Kalau tadi di gambar itu namanya hipofisis anterior, namanya pituitary, kelenjar pituitary. A-nya adrenal, HPA, ya. HPA aksis itu akan menyebabkan, bila sampai terjadi penghentian mendadak, menyebabkan insufisiensi adrenal akut yang bisa bersifat fatal. Penurunan dosis harus bertahap tapering. Maksudnya apa? Tadi kita sudah tahu bahwa steroid ataupun kortisol yang dihasilkan tubuh kita akan memberikan umpan balik negatif sehingga tidak akan disekresikan CRH dan ACTH, ya kan? Setiap kali ada kortisol yang banyak, maka otomatis sekresi ACTH dan CRH-nya berkurang. Kalau kita menggunakan steroid jangka panjang, otomatis aktivitas CRH dan aktivitas dari hipotalamus dan hipofisisnya juga berkurang. Dia nggak akan mensintesis CRH dan ACTH. Oke? Ketika tiba-tiba terapi steroidnya kita stop, tubuh kita nggak punya steroid endokrin. Tubuh kita nggak punya steroid endokrin, berarti ini kenapa bisa dikatakan bersifat fatal? Kita tidak punya hormon yang bisa mengatur fungsi normal tubuh kita, tidak punya hormon yang bisa membuat kita tahan terhadap stres. Nah, jadi nggak boleh di stop secara mendadak, harus bertahap. Kalau bertahap, maka pada akhirnya tubuh akan mampu menghasilkan kortisol kembali. Ya, oke. Mengurangi toksisitas dengan cara alternate day terapi, mengurangi supresi hipofisis, kemudian juga bisa dengan pemberian topikal. Oke. Ada aerosol itu untuk orang-orang asma. Indikasi yang lain lagi, replacement terapi atau terapi substitusi pada insufisiensi adrenal dengan hipokortisol. Ada orang-orang tertentu yang punya penyakit yang namanya Edison disease, primary adrenocortical insufficiency atau secondary adrenocortical insufficiency, maka perlu diberikan terapi dengan hidrokortisol. Hidrokortisol itu sintetik tapi efeknya atau khasiatnya seperti kekuatannya seperti kortisol. Kortisol itu kan dari tubuh kita. Kalau tubuh kita nggak mampu menghasilkan kortisol, maka kita minum obat yang namanya hidrokortisol. Terapi non endokrin
tidak kuratif, hanya paliatif berdasarkan efek antiinflamasi dan imunosupresif. Jadi tidak menyembuhkan tapi hanya mengobati gejalanya saja. Indikasinya inflamasi, osteoartritis, rheumatoid arthritis, sistemik lupus erythematosus (SLE), penyakit kulit, mata, alergi untuk orang-orang yang menderita alergi, baik alergi obat maupun alergi kronis karena sebab-sebab lain, ya. Asma, lihat di situ, nephrotic syndrome, penyakit ginjal, ini adalah indikasi untuk pemberian steroid. Indikasi lain, penyakit saluran cerna, inflammatory bowel disease (IBD), untuk keganasan, leukemia limfositik akut, limfoma, ini menjadi komponen dalam kemoterapi. Jadi artinya bukan steroid melulu, tapi dikombinasi dengan obat-obat lain. Leukemia cerebral, transplantasi organ dari sudah saya singgung, ya. Respiratory distress syndrome pada bayi prematur, obat cepat pemakaman paru diberikan pada ibu hamil sebelum persalinan. Agonis dan antagonisnya kita lihat di sini. Agonisnya glukokortikoid, agonis endogen itu adalah kortisol. Eksogennya macam-macam, bukan cuma prednisone saja, ada macam-macam. Kalau mineralokortikoid, endogennya aldosterone, eksogennya obatnya hidrokortisol. Oke. Antagonisnya lihat di situ steroid. Ada yang reseptor antagonis, ada yang penghambat sintesis steroid, yaitu ketoconazole. Nanti akan kita lihat dalam kuliah obat anti jamur. Ketoconazole digunakan sebagai obat anti jamur. Belum dapat kuliah itu sudah minggu depan kalau nggak salah, ya, hari Selasa kalau nggak salah. Oke, nanti dokter Eli yang akan kasih. Nah, reseptor antagonis dari glukokortikoid adalah mifepristone, mineralokortikoid antagonis spironolactone. Sudah kenal spironolactone? Baru tadi pagi loh. Baru tadi pagi dokter saya ada. Obat anti hipertensi yang pertama adalah diuretik. Diuretik hemat kalium. Kenapa kok ada diuretik hemat kalium, ada diuretik apa tuh istilah lainnya? Diuretik kuat. Diuretik tiasin, hidroklorotiasin. Kemudian ada lagi furosemid. Ya. Furosemid itu kalau diuretik kuat itu berarti dia tidak bisa menyaring, memilah-milah kalium natriumnya keluar semua. Tubuh akan kekurangan ion, tubuh akan kekurangan elektrolit, ya. Maka diciptakan diuretik hemat kalium, yaitu spironolactone yang juga merupakan blocker reseptor untuk mineralokortikoid. Fungsinya seperti itu. Kita bahas berikutnya glukokortikoid, kortisol alami. Ya, glukokortikoid alami itu adalah kortisol. Sekresi fisiologis diatur oleh ACTH mengikuti irama sirkadian. Ada variasi diurnal. Puncaknya pagi hari, pada tengah malam itu rendah sekali. Hidrokortisol itu sintetik tapi identik dengan kortisol alami. Absorpsi bagus melalui saluran cerna, IV, intraartikular, kompresen topikal pada mata, pada kulit, aerosol diberikan secara inhalasi. Di plasma 95% kortisol terikat kortikosteroid binding globulin, metabolisme di hepat, dikonjugasi glukuronat, ekskresi melalui urin. Nah, obat-obat steroid yang kita kenal antara lain tadi sudah ada hidrokortisol yang setara dengan kortisol. Oke. Ada prednisolon, ada prednisol. Prednisolon adalah metabolit aktif dari prednisol.
Jadi kalau seorang minum prednison itu sebetulnya merupakan prodrug. Nanti dia diubah oleh tubuh kita, oleh enzim di hepat, berubah menjadi prednisolon. Ya. Kemudian ada dexamethasone, betamethason, triamcinolone, beclomethasone, ini untuk asma, demikian pula budesonide untuk asma. Kalau kita lihat perbandingannya, kortisol itu efek antiinflamasinya 1, kortison itu juga 1, hidrokortison itu 0,8, jadi beda tipis. Fludrokortison itu mineralokortikoid. Lihat kemampuannya untuk mengubah sekresi natrium 125, jauh lebih besar daripada yang lain. Prednisolon itu antiinflamasinya lebih kuat sedikit. Demikian pula metilprednisolon, triamcinolone. Kamu sudah kenal triamcinolone? Kenalog. Iya. Kenalog seperti triamcinolone. Itu adalah antiinflamasinya potensinya sedang. Sedangkan antiinflamasi yang kuat betamethason dan dexamethasone. Oke. Masa kerjanya panjang untuk dexamethasone, betamethason. Nah, dokter gigi sering menyalahgunakan. Dokter gigi sering menyalahgunakan menggunakan dexamethasone buat mengatasi inflamasi di rongga mulut. Ya, tidak kita sarankan. Saya nggak tahu apakah itu masih berlangsung atau tidak, tapi ketika saya masih aktif sebagai speaker di tingkat nasional, saya selalu mengkampanyekan bahwa jangan menggunakan steroid untuk inflamasi gigi karena efek sampingnya banyak. Gitu. Lihat di sini di gambar ini, itu juga kelihatan bahwa yang intermediate itu prednisone, prednisolon, metilprednisolon, triamcinolone. Kalau yang short acting itu hidrokortison, kortisol. Kemudian yang long acting betamethason, dexamethasone. Untuk mineralokortikoid obatnya cuma 1, fludrokortison. Kalau lokalnya maksudnya endogennya adalah aldosteron. Oke. Glukokortikoid sintetik mekanisme kerjanya sama dengan kortisol. Waktu paruh dan lama kerjanya bisa lebih lama daripada kortisol. Efek kerjanya lebih kecil, penetrasi lipid bariernya lebih bagus sehingga diberikan topikal pun bisa bermasalah. Untuk mineralokortikoid, aldosteron adalah mineralokortikoid alami. Sekresi fiziologisnya tetap diatur oleh ACTH dan sistem renin-angiotensin. Bekerja di tubuh ginjal dan kawat tingkat. Targetnya reseptor mineralokortikoid. Mekanisme kerjanya sama seperti glukokortikoid. Mengatur volume cairan tubuh, kemudian konsentrasi elektrolit dalam tubuh, terutama natrium dan kalium. Reabsorpsi natrium, bikarbonat dan air, mengurangi reabsorpsi kalium sehingga dikeluarkan melalui urin. Retensi natrium dan air bertambah, volume darah bertambah. Itu sebabnya pada penggunaan steroid bisa menimbulkan peningkatan tekanan darah. Antagonis steroid, antagonis reseptornya, yaitu antagonis reseptor glukokortikoid dan progesteron, itu namanya mifepristol. Antagonis reseptor aldosteron itu eplerenone dan spironolakton. Kita sudah kenal spironolakton sebagai diuretik. Penghambat sintesis steroid di adrenal tadi yang sudah kita kasih contoh. Ketoconazole itu nanti adalah kita kenal sebagai obat anti jamur juga. Metilapon, antidote. Oke, steroid selesai.